Kami percaya bahwa kami sudah menerima kemenangan dari Kau ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk hadirat-Mu, bersyukur untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami untuk bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu berlaku dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi. Kadang-kadang bahkan kami bingung, tapi satu hal kami tahu bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Dan bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Pagi hari ini hati dan pikiran kami terbuka siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau mengurapi hamba-Mu sehingga sanggup memberitakan firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga setiap orang mendengarkannya bisa menerima sesuatu yang mereka yakini datangnya dari Tuhan. Sehingga bukan hanya sekedar informasi yang baik yang mereka terima, tetapi sebuah transformasi kehidupan. Dan hidup mereka, dan hidup kami semua memuliakan nama-Mu jadi berkat buat banyak orang. Dan berjanji berikan segala kemuliaan hanya untuk Engkau, karena daripada mula datang segala sesuatu dan Engkau-lah yang punya segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani kita dengan baik. Terima kasih. Tim Praise and Worship, saudara boleh duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kembali di gedung yang luar biasa indahnya ini. Dan saya rasa saudara harus ikut mempunyai gedung ini dan merawatnya dengan baik dan tidak mengotori. Jadi saya minta kalau nanti pulang ya lihat-lihat ke bawah gitu. Kalau ada yang kececeran di bawah tolong diambil, dikantongi dan dibuang ke tempat sampah. Karena kalau engkau bisa memelihara milik orang lain, itu merupakan syarat Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang menjadi milikmu sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Yusuf dan Ibu untuk undangan yang diberikan kepada saya, pada teman-teman semua, para pemimpin di tempat ini, untuk saya bisa hadir di tempat ini memberitakan firman Tuhan. Yang belum kenal dengan saya, dipikir siapa ini orang dari tadi ngomong belum memperkenalkan diri. Siapa tahu saudara belum kenal saya, nama saya Jeffrey Rahmat, datang dari Jakarta. Saya gembala sidang dari gereja JPCC atau Jakarta Praise Community Church. Terima kasih, saya datang bersama dengan istri saya tercinta, Angela Rahmat ada di sini dan saya bersyukur bahwa hari ini dia bisa mendampingi saya untuk hadir di sini. Saya akan melayani kembali jam 4 sore nanti dan saya percaya bahwa teman saya, the son of the house juga, Frankie Kuncoro akan ada di sini. So, kalau saudara punya waktu untuk saudara mau hadir nanti di jam 4 sore. Kalau saudara tanya apakah saya bakal khotbah sama atau yang lain, saudara perlu datang untuk membuktikannya. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. What a beautiful building. Suatu gedung yang sangat luar biasa indahnya. Thank God for this. Puji Tuhan untuk ini semua. Sudah siap terima firman Tuhan? Cepat saja. Kisah yang kita semua tahu, tetapi selama pandemi kisah ini memberkati saya secara luar biasa. Itu sebabnya saya mau membagikan kepada saudara semua, yaitu kisah tentang Daud dan Goliat. Kisah klasik dari Alkitab yang sudah sering kita dengar, bahkan sudah menjadi jargon di dunia ini untuk menggambarkan bagaimana si kecil melawan yang besar. Dan saya mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dan saya yakin pagi hari ini saya bisa menolong saudara semua. Kalau saudara mau membuka firman Tuhan atau saudara mau mencatat, saya yakin ada banyak hal yang saudara bisa catat pagi hari ini. Saya mau mengawali pembicaraan kita dari 1 Samuel 17 ayat yang pertama sampai 11. Dan kali ini saya akan ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan seperti ini. Pada suatu ketika orang-orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk maju berperang. Mereka mengatur barisannya di kota Soko dalam wilayah Yehuda dan memasang perkemahannya di antara Soko dan Aseka dekat Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel berkumpul juga dan berkemah di lembah Ela. Mereka bersiap-siap untuk menghadapi serangan orang Filistin. Demikianlah barisan orang Filistin berdiri di sebuah bukit dan barisan orang Israel di bukit yang lain dan di antaranya ada sebuah lembah. Maka seorang jago berkelahi yang bernama Goliat
dari kota Gad keluar dari perkemahan Filistin untuk menantang orang Israel. Tingginya kira-kira 3 meter. Dan ia memakai topi tembaga dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kilogram. Kakinya dilindungi oleh penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun dan mata tombaknya kira-kira 7 kilogram beratnya. Seorang prajurit berjalan di depannya dengan membawa perisainya. Goliat berhenti lalu berseru kepada tentara Israel, "Apa yang sedang kamu lakukan di situ? Hendak berperangkah kamu? Aku seorang Filistin. Hai hamba-hamba Saul, pilihlah seorang di antara kamu yang berani turun untuk bertempur melawan aku. Jika dalam perang tanding ini aku terbunuh, kami rela menjadi hambamu. Tapi jika aku yang menang dan membunuhnya, kamulah yang akan menjadi hamba kami. Sekarang juga ku tantang tentara Israel, pilihlah seorang untuk bertanding melawan aku." Ketika Saul dan orang-orangnya mendengar tantangan itu, terkejutlah mereka dan menjadi sangat ketakutan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara perlu tahu latar belakang daripada kisah ini. Kalau saudara baca, bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Saul itu merupakan pasukan yang sangat hebat. Ya, rekam jejak perang mereka sangat mengagumkan. Mereka tertulis di Alkitab bahwa mereka selalu menang dalam peperangan. Bahkan juga melawan orang-orang Filistin sebelumnya mereka selalu menang. Dan mereka merupakan pasukan yang sangat menakutkan bagi musuh-musuh mereka. Nah, meskipun mereka mempunyai rekam jejak yang luar biasa, namun kali ini Raja Saul dan pasukan tentaranya diperhadapkan pada kejadian yang tidak biasa. Pada saat mereka menghadapi bangsa Filistin, mereka berpikir, pasti ini menang lagi gampang gitu. Ya, seperti yang sudah-sudah kami selalu menang karena mereka jagoan dalam berperang, mereka nggak pernah kalah. Jadi mereka berpikir kali ini pun pasti kami juga menang. Tetapi kali ini orang-orang Filistin yang menjadi musuh mereka memakai strategi yang berbeda dari biasanya. Dan strategi ini tidak bisa diantisipasi oleh Raja Saul dan para tentaranya. Kali ini bangsa Filistin hanya memajukan seorang tentaranya saja. Dan menantang siapa saja dari pasukan tentara Israel untuk berduel 1 lawan 1 dengan jagoan mereka yang namanya Goliat. Nah, mereka tidak terbiasa dengan cara perang yang seperti ini. Bangsa Filistin pikir kalau aku perang seperti biasanya aku kalah. Mendingan aku sekarang pakai strategi yang berbeda. Dia majukan seseorang bernama Goliat. Nah, sepertinya strategi ini membawa hasil karena Raja Saul dan tentaranya ketika mendengar tantangan daripada Goliat, mereka sangat ketakutan. Saudara bisa bayangkan, tentara Israel yang selama ini diunggulkan, selalu jadi jagoan, sekarang terlihat sangat lemah. Mengapa demikian? Sebab selama ini Raja Saul dan tentaranya selalu bertempur dalam kelompok. Mereka belum pernah ditantang 1 lawan 1. Nah, strategi yang dipakai oleh bangsa Filistin ini sekarang berbeda. Mereka perlu menentukan 1 jagoan mereka untuk melawan jagoan orang Filistin yang bernama Goliat. Kalau jagoan Israel menang, maka orang Filistin akan mengaku kalah dan menjadi budak mereka. Namun sebaliknya, kalau jagoan orang Israel yang kalah, maka mereka harus menjadi budak orang Filistin. Nah, penampilan Goliat yang tadi kita sudah baca, tinggi besar, jago berkelahi, peralatannya berat-berat, hebat. Reputasinya yang mengintimidasi orang-orang Israel. Sehingga tidak ada di antara mereka yang berani untuk turun duel 1 lawan 1 dengan Goliat.
termasuk Raja Saul. Dan kalau saudara baca di Alkitab, dikatakan bahwa Raja Saul itu yang paling tinggi perawakannya di antara kaum sebangsanya. Jadi Raja Saul yang paling tinggi. Dan dia gak berani melawan Goliat. Setiap hari, bayangkan setiap hari selama 40 hari, Goliat maju menantang bangsa Israel. Setiap hari. Dengar terus ejekan, dengar terus tantangan, dengar terus ledekan. Ayo siapa yang mau maju? Setiap hari direndahkan, setiap hari bangsa Israel ketakutan. Setiap hari Goliat dengan gagahnya menantang. Ayo masa gak ada yang berani? Ayo dong gitu. Katanya jagoan. Dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya memang tidak ada yang berani dari pasukan tentara Israel untuk maju menghadapinya. Sampai kemudian kita tahu ada figur lain yang muncul di medan pertempuran. Yaitu seorang anak yang masih muda, yang tidak pernah punya pengalaman untuk perang. Namanya siapa? Namanya Daud. Nah, ayah Daud ini namanya Isai. Dia punya 8 orang anak laki-laki. 3 diantaranya, 3 yang besar menjadi prajurit dan bergabung pada pasukan tentara dari Raja Saul. Dan ceritanya pada suatu hari Daud disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada 3 orang kakaknya. Sekalian cari tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Nah pada saat Daud tiba di perkemahan tentara Israel, Daud menyaksikan kejadian yang tidak biasa ini. Kita bisa baca dalam 1 Samuel 17 ayat 23 dan 24. Sedang ia berbicara dengan mereka, jadi pada saat Daud sedang ngobrol sama teman-temannya atau tentara yang lain. Tampillah maju pendekar itu. Tampillah maju pendekar itu. Dikatakan, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Yang setiap hari dia katakan. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, melihat Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Bisa dibayangkan betapa bingungnya Daud pada saat itu. Para prajurit Israel yang menjadi kebanggaannya, di mana 3 kakaknya yang besar bergabung di sana. Lari ketakutan pada saat Goliat muncul. Itu suatu pemandangan yang tidak biasa. Bayangkan Daud bingung. Apa gini? Kenapa ini semua terjadi? Kenapa bisa jadi begini? Pada ciut semua. Gak ada yang berani. Maka di ayat 25 dan 26 berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Wow. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Di sini kita lihat perbedaan yang besar antara cara pandang bangsa, cara pandang tentara Israel dengan cara pandang Daud. Tentara Israel mengatakan, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Mata mereka tertuju pada besarnya masalah yang sedang menghadang mereka. Dan semakin mereka memperhatikan masalah itu. Selama 40 hari dicemooh, 40 hari ditantangin. Seolah-olah Goliat menjadi lebih besar. Demi
hari demi hari. Sedemikian rupa sampai bangsa Israel atau tentara ini lupa jati diri mereka siapa. Mereka lupa rekam jejak mereka bahwa mereka belum pernah kalah. Mereka lupa siapa mereka. Mereka lupa bukti penyertaan Tuhan selama ini atas hidup mereka. Dan meskipun sudah diiming-imingi hadiah yang sangat luar biasa besar dari Raja Saul kepada siapa saja yang sanggup menghadapi Goliat, tetap saja tidak ada yang berani untuk maju. Tetapi Daud memiliki cara pandang yang berbeda. Daud katakan begini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Mata Daud tertuju hidup. Dan tidak hanya memandang kepada masalah yang sedang menghadang. Bisa lihat bedanya? Dan ini yang memampukan Daud melihat Goliat sebagaimana dia adanya. Tidak lebih besar dari kenyataannya. Daud tidak mengingkari Goliat, dia lihat Goliat ada di situ. Tetapi matanya tidak terfokus pada Goliat, tetapi pada Allah yang hidup. Singkat cerita, tidak ada yang berani untuk maju. Maka Daud menawarkan diri untuk menghadapi Goliat. Nah, kita lihat di sini bahwa Daud ini dari sejak muda sudah mempunyai cara berpikir atau mindset sebagai seseorang yang mau menyelesaikan masalah. Bukan orang yang suka membesar-besarkan masalah. Tentara Israel membesar-besarkan Goliat di hadapan Daud. Tetapi Daud tidak suka membesar-besarkan masalah. Dia punya mindset untuk mau menyelesaikan masalah. Daud tidak kecil hati ketika menghadapi masalah yang besar atau menghadapi krisis. Justru tekadnya muncul. Sangat disayangkan pada saat pandemi ya. Banyak anak-anak Tuhan yang justru ciut imannya. Menghadapi krisis yang ada, menghadapi virus yang enggak kelihatan. Ya, bukannya mereka muncul imannya, tetapi justru mereka suka membesar-besarkan masalah. Sampai-sampai mereka lupa identitas diri mereka siapa. Lupa lagu puji-pujian yang seringkali dinyanyikan setiap hari. Lupa bahwa kemenangan sudah dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa dialah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Lupa bahwa kita pernah nyanyi, bagai Raja Wali. Yaitu Raja Wali itu terbang dengan kekuatan sayapnya pada saat badai. Kita lupa semua yang kita sudah nyanyikan, semua yang kita katakan hari Minggu, kita lupa akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Akibatnya gak heran kalau banyak anak-anak Tuhan juga tidak melihat kesempatan demi kesempatan yang baik yang ada di depan mata. Nah, mari kita kembali ke cerita tadi. Daud ini udah bertekad mau maju untuk lawan Goliat. Tentu saja dia ditentang oleh kakak-kakaknya. Kakaknya mungkin berpikir, kita yang sudah sering perang aja gak berani, kamu gak pernah perang sok-sokan. Nah, bagaimana kami nanti harus mempertanggungan jawab kepada papa, kepada Isai, ayah mereka, kalau kamu sampai mati. Kenapa dibiarin adikmu ngelawan Goliat? Perang aja gak pernah, di mana akalmu? Jadi kakak-kakaknya melarang dia. Namun tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya Daud. Sampai-sampai dia nyelonong berani untuk menghadapi Raja Saul. Dalam 1 Samuel 17 ayat 32-33 berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara, tawar hati menyebabkan seseorang kehilangan kekuatan. Tawar hati menyebabkan seseorang kehilangan kekuatan. Karena sudah tidak lagi dapat melihat pengharapan. Dan inilah yang diinginkan oleh si jahat agar kita menjadi tawar hati.
Terutama ketika menghadapi masalah yang besar. Karena orang tawar hati akan kalah sebelum dia bertanding. Tetapi Saul dalam ayat 33 berkata kepada Daud, tidak mungkin. Perhatikan, ini rajanya sendiri bilang, pemimpinnya yang bilang. Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Orang yang tawar hati selalu melihat ketidakmungkinan. Itu sebabnya Raja Saul mengatakan tidak mungkin kepada Daud. Namun Daud yang masih muda, penuh dengan semangat, meskipun diragukan kemampuannya oleh pemimpinnya sendiri, Daud tidak putus asa. Begitu yakinnya Daud akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sampai perkataan Saul pun tidak dapat menghalangi keinginannya untuk pergi melawan Goliat. Nah, ini yang saya sebut dengan iman yang kokoh atau true faith. Tidak menjadi masalah meskipun harus berjalan sendirian, meskipun tidak ada yang mendukung, saya tetap jalan. Iman, Alkitab katakan dalam Ibrani pasal ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar, fondasi di mana kita membangun seluruh kehidupan kita. Terutama sebagai orang percaya. Mempunyai iman yang teguh berarti tetap berdiri, berpegang pada apa yang diharapkan, apa yang dijanjikan, dan tidak tergoyahkan. Iman merupakan sebuah kepastian bahwa apa yang dinyatakan, apa yang Tuhan janjikan, itu benar adanya, meskipun belum bisa dilihat. Namun memberikan keyakinan bahwa apa yang diharapkan itu bisa menjadi kenyataan. Nah, besarnya iman kita kepada Tuhan dan kepada janji-janji tergantung kepada seberapa besar pengenalan kita kepada pribadi Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Besarnya iman kita kepada Tuhan dan kepada janji-janjinya tergantung kepada seberapa besar pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Bicara iman, bicara kepercayaan. Dan kepercayaan dibangun di atas karakter seseorang. Kita perlu mengenal pribadinya supaya kita tahu apakah janjinya bisa dipegang apa tidak. Hal ini benar kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Kita perlu mengenali pribadinya supaya kita bisa tahu janjinya bisa dipegang apa tidak. Kenapa banyak orang mundur dari Tuhan? Karena mereka belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka belum kenal pribadi Tuhan. Nah, pertanyaannya begini. Apakah Daud ini ngawur? Berani-beraninya dia maju melawan Goliat. Apakah dia ngawur karena dia masih muda, dia naif? Apakah Daud tidak punya perhitungan, dia nggak punya kalkulasi? Nah, saudara sendiri jawab. Saya akan bacakan ayat, saya mau saudara jawab apakah Daud ngawur apa tidak. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, saya barusan membacakan ayatnya. Saya mau tanya sama saudara, menurut saudara dia ngawur apa tidak? Hah?
Menurut saudara, imannya Daud ini ngawur apa tidak? Apakah imannya penuh dengan kalkulasi apa tidak? Hah? Penuh dengan kalkulasi apa tidak? Penuh dengan kalkulasi. Iman itu nggak ngawur, saudara. Iman itu bukan nekat goblok, ngerti nggak sih? Ngawur, nggak ada pemikirannya. Iman itu penuh dengan kalkulasi. Daud ini penuh dengan kalkulasi. Imannya bukan iman yang ngawur, kalkulasinya didasari oleh pengenalannya kepada Tuhan yang hidup. 2 kali sudah kita baca Daud menyebut Allah yang hidup. Allahnya dia bukan Allah yang mati. Dari mana dia bisa dapat pengertian itu? Karena dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi pengalaman-pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan yang menjadi dasar dari keputusannya melawan Goliat. Jadi iman tidak sama dengan nekat atau ngawur. Iman itu bukan ngawur. Halo? Daud ini terbiasa bertarung 1 lawan 1 dengan binatang buas. Seperti dengan singa dan beruang yang datang mau memangsa kambing domba peliharaannya. Nah, di mata Daud, Goliat tidak berbeda dengan singa dan beruang. Bayangkan, setiap kali Daud harus berhadapan dengan singa atau beruang, tidak ada yang bisa menolong Daud kecuali Tuhan. Bayangkan, setiap kali dia harus berhadapan dengan singa dan beruang, tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Tuhan. Domba-dombanya nggak mungkin bisa menolong dia, nggak mungkin bisa. Jadi Daud bukan ngawur, dia punya pengalaman pada saat dia nggak bisa apa-apa, pada saat dia tidak ada yang bisa dia panggil, tidak ada yang bisa dia andalkan. Ketika singa dan beruang maju untuk memangsa kambing dombanya, dia hanya bisa mengandalkan Tuhannya. Dan Tuhan yang memungkinkan dia untuk bisa membunuh singa dan beruang. Ingat, Daud tidak cari gara-gara sama singa. Dan pastinya dia gak cari gara-gara sama beruang. Tetapi dia bertarung karena rasa tanggung jawabnya untuk mempertahankan apa yang dipercayakan ayahnya kepadanya. Yaitu kambing domba peliharaan. Dan pengalaman yang menyelamatkan binatang peliharaannya itu membuat Daud sangat yakin bahwa kalau Tuhan bisa menyelamatkan saya dari terkaman singa dan beruang, maka Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup itu akan menolong dia untuk mengalahkan Goliat. Nah, iman Daud tumbuh dari pengalaman-pengalamannya melakukan pekerjaan sehari-hari, yaitu menggembalakan kambing domba. Daud adalah contoh dari seseorang yang melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya sehari-hari. Hal yang sama perlu kita lakukan. Kalau kita melibatkan Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan dalam keseharian kita. Baik itu dalam urusan rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam urusan sekolah, urusan dengan pegawai, urusan bisnis, urusan dengan bos, urusan dengan guru, urusan dengan murid, dan lain sebagainya. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan lihat pertolongan Tuhan. Gak ada yang bilang amin. Nah, kisah tentang Goliat ini menggambarkan kepada kita semua, kepada saya tentunya, bahwa pentingnya kita untuk mempunyai yang namanya iman pribadi. Saya menyebutnya iman personal. Iman personal adalah iman pribadi yang datangnya dari pengenalan kita kepada Tuhan yang hidup. Daud kenal siapa Tuhannya. Meskipun masih sangat muda, Daud sudah mempunyai pengalaman pribadi berjalan dengan Tuhan sendirian. Dan ini yang membedakan Daud dengan Saul. Sedangkan Raja Saul selama ini selalu bertempur dalam kelompok. Saul berani karena bersama gerombolan. Imannya saya sebut iman kerumunan. Iman gerombolan. Dalam banyak kesempatan memang
Iman kerumunan menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Gerombolan bersama dengan gerombolan yang mereka jagoan selalu menang. Tetapi sekarang iblis atau orang Filistin merubah strategi. Mereka tahu bahwa mereka nggak sanggup melawan gerombolan. Tantang 1 lawan 1. Dan Saul tidak mempunyai keberanian dan tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan Daud mempunyai iman pribadi. Dia terbiasa bertempur sendirian. Ini bedanya. Kita perlu punya iman personal. Oh, kalau menyembah Tuhan, kalau ketemu dalam komunitas seperti ini memang mudah. Kita bisa nebeng imannya orang lain. Halo? Kalau kita masuk dalam sebuah komunitas orang beriman, maka kita otomatis akan terpengaruh. Betul nggak ya? Gak kepengen nyanyi, ngelihat yang lain semua nyanyi, jadi kepengen nyanyi gitu. Gak beriman, ngelihat yang lain beriman, jadi bisa ikut beriman. Tetapi iman kita itu bukan iman personal, iman nebeng. Iman dalam kerumunan. Pernah lihat film silat? Ada orang ya yang sok jago gitu. Karena dia ada di kerumunan para jagoan. Dia ada dalam gerombolan orang jagoan, dia wah sok jago, semua orang ditantangin sama dia. Karena dia ada dalam gerombolan para jagoan. Tapi suatu kali orang itu ketemu sendirian di pasar dan ditantangin sama orang. Gak berani dia. Pernah lihat film silat kan banyak yang kayak gitu ya, film kungfu. Ya banyak di antara anak Tuhan yang kayak gitu tuh. Dalam kerumunan, wah sok jago, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, kemenangan hadir sini dan lain sebagainya. Tapi pada saat pandemi, di lockdown, sendirian di kamar. Pada saat sakit, kena virus, kemudian gak boleh ada orang mendekat, sendirian di kamar. Bukankah itu yang terjadi selama pandemi? Saudara sakit gak sakit, saudara di lockdown sendirian di kamar, di rumah, gak bisa bertemu satu dengan yang lain. Pada saat itu orang yang cuman punya iman kerumunan setengah mati gak bisa menang dalam kehidupannya. Halo? Itu sebabnya kita perlu untuk punya iman personal. Memang kita perlu berkumpul, memang kita perlu bersekutu, memang kita perlu untuk hadir dalam komunitas. Makanya jangan hindari pertemuan ibadah saudara, jangan hindari komunitas sel saudara, sel grup saudara, jangan hindari. Tetapi sel grup yang baik, komunitas yang baik akan menolong saudara untuk mempunyai iman personal. Komunitas yang baik akan mendorong saudara untuk mempunyai iman pribadi. COVID ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini ada kalanya kita harus berhadapan dengan persoalan kita sendiri. Di mana kita tidak dapat mengandalkan orang lain untuk bertarung bersama dengan kita. Halo? Ada banyak anak Tuhan yang terlalu nyaman hidupnya dalam komunitas. Selalu diperhatikan oleh pemimpin rohaninya, selalu diingatkan, selalu didoakan, selalu diberikan penghiburan, selalu diberikan ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga lupa mengembangkan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Nah, pada saat di lockdown semuanya tidak bisa berhubungan satu dengan yang lain. Tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Maka iman mereka lemah. Kok pada diam sih? Lihat, seorang olahragawan pada saat latihan, mereka selalu memang bersama-sama dengan olahragawan yang lain. Ada pelatih fisik, ada pelatih teknik, ada sparring partner yang membantu mereka pada saat mereka berlatih. Tetapi pada saat mereka bertanding, mereka harus muncul sendirian. Halo? Mereka harus muncul sendirian.
Gak ada lagi orang yang bisa menolong mereka. Ada masa-masa di mana saudara harus berhadapan dengan persoalan saudara sendirian. Nah pada saat itu, kalau iman saudara tidak saudara bangun atas pengenalan pribadi dengan Tuhan, saudara akan setengah mati, saudara akan ketakutan, saudara akan merasa kecil, saudara lupa jati diri saudara, saudara akan merasa kalah sebelum bertanding, tawar hati, saudara setiap hari melihat persoalan saudara tambah lama tambah besar, dan saudara pikir, mampus nih gua. Saudara lihat, Maria ibu Yesus memang luar biasa, diberkati Tuhan, bisa dipilih menjadi ibunya Yesus. Tetapi saudara bisa bayangkan pada saat dia harus mengandung Yesus. Belum pernah ada sebelum dan sesudah itu orang hamil karena Roh Kudus, belum ada. Sekarang saya mau tanya, mau cerita sama siapa dia? Halo? Mau cerita sama siapa? Dia dipilih, chosen one, dipilih. Kita seringkali baca, wah enak ya jadi Maria. Coba saudara jadi Maria. Mau ngomong sama siapa? Siapa yang bisa percaya dia? Bahwa aku inilah mengandung bukan karena laki-laki. Demikian juga dengan Yusuf, suaminya. Bayangkan, dia mau cerita sama siapa? Mana ada orang mau percaya sama dia? Itu kalau imannya iman gerombolan, nggak punya iman personal, nggak bisa bertahan. Ada saat-saat di mana saudara iblis merubah strategi dan pilih saudara untuk berhadapan satu lawan satu. Suatu kali Yesus panggil Simon, yang dikenal dengan Petrus, dia bilang, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi engkau. Yang dipilih Simon, yang lain enggak, cuma Simon yang dipilih. Aku berdoa kepadamu. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi tantangan seperti itu. Engkau cerita sama orang cuman iya, tapi mereka nggak ngerti persoalanmu. Mereka belum pernah ada dalam situasi seperti itu. Dan kau ditantang untuk berhadapan dengan persoalanmu sendirian. Tapi saya mau kasih tahu. Saya mau tutup dengan Mazmur 23. Mazmur 23 semua orang tahu. Tapi saya mau bacakan. Cepat saja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan, di ayat pertama sampai ayat yang ketiga, Daud menggambarkan Tuhan dengan kata iya. Iya. Iya itu artinya orang ketiga. Iya. Ia memakai kata iya. Ia membaringkan aku. Ia membimbing aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Tetapi mulai dari ayat yang keempat, dia switch, dia ganti. Dia nggak pakai kata iya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumahmu sepanjang masa. Ini dari keluar, Mazmur ini keluar dari seseorang yang punya hubungan personal dengan Tuhan. Yang punya iman pribadi dengan Tuhan. Perhatikan, di ayat 1-3 dia pakai Tuhan sebagai orang ketiga. Kemudian di ayat yang keempat, dia gambarkan Tuhan bukan ia, tetapi engkau sebagai orang kedua. Artinya apa? Artinya Daud
dekat hubungannya dengan Tuhan. Ia itu orang ketiga, lebih jauh. Tetapi engkau orang kedua. Jadi dia menggambarkan bahwa hubungan dia dengan Tuhan lebih dekat. Lebih personal. Lebih intim. Justru ketika dia berjalan di dalam lembah apa? Saya minta para pemain musik naik ke atas, waktu saya habis ternyata. Justru dia mengenali Tuhan itu dekat dengan dia. Hubungan dia dengan Tuhan itu jadi jauh lebih dekat. Ketika dia berjalan di dalam lembah apa? Kekelaman. Tidak pada saat dia sedang menghadapi air yang tenang, rumput yang hijau. Oh itu haleluya, puji Tuhan dan lain sebagainya. Betul kan? Padang rumput yang hijau, air yang tenang, itu haleluya dan lain sebagainya. Tetapi pada saat dia masuk dalam lembah kekelaman, dia mendapati Tuhan lebih dekat dengan dia. Jadi kalaupun hari ini engkau sedang menghadapi perkara-perkara yang besar, yang kau share sama orang lain, cerita sama orang lain iya, aku doakan Ci, aku doakan Ko, aku doakan Pak. Tapi mereka kemudian seolah-olah tidak care tentang saudara. Karena mereka nggak ngerti apa yang sedang kau hadapi. Kau harus hadapi ini semua sendirian. Dan saya beritahu, justru saat-saat itulah kesempatan saudara untuk mengembangkan iman pribadimu bersama dengan Tuhan. Dan saat-saat engkau membuktikan bahwa Tuhanmu itu Allah yang hidup dan dia dekat dengan saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari Daud? Pertama, kita perlu melihat masalah kita memakai lensa Allah yang hidup. Halo? Kita perlu melihat masalah kita memakai lensa Allah yang hidup. Yang kedua, kita perlu membiasakan diri kita untuk menjadi seorang problem solver. Seorang pemecah masalah. Bukan orang yang menemukan masalah, bukan orang yang suka membesar-besarkan masalah. Yang ketiga, kita perlu untuk membangun iman personal kita. Perlu. Dan itu dimulai dari mengundang Yesus dalam keseharian kita. Yang keempat, iman yang sesungguhnya tidak tergoyahkan meskipun harus berjuang sendirian. Kalau hari ini saudara punya iman kerumunan, no problem. Tetapi ingat, bangun iman pribadi. Sehingga pada saat nanti kau harus berhadapan dengan permasalahanmu sendirian, tidak ada pemimpin rohani yang bisa mendampingi. Tidak ada ketua sel grup yang bisa mendampingi. Ketua sel grupnya lagi liburan. Pemimpin rohani lagi ada pesta. Dan kau harus berhadapan dengan permasalahanmu sendirian. Kau bilang, no problem. Sebab aku punya Allah yang hidup. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Mari sama-sama bangkit berdiri. Telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersempatkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar.
Kami percaya Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku. Imanku bersepakat percaya kuasanya. terima Ku dengan iman. terima sekarang kemenangan darimu. Imanku, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri tepuk tangan, beri puji-pujian. Haleluya. Oh yes Lord, Engkau memberi kami kemenangan. Engkau menuntun kami. Engkau paling dekat kepada kami, bahkan pada saat kami berjalan di dalam lembah yang kelam. Di situ Engkau yang paling dekat pada kami. Di situ kami benar-benar mengenal Engkau. Di situ kami dapat berjalan dan menjadi lebih daripada pemenang. Karena ada kuasa, ada penyertaan, ada jawaban, ada kehadiran, ada intervensi daripada kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Karena tidak ada satupun daripada kami yang tidak membutuhkan Engkau. Tapi kami sadar sekarang, lebih daripada membutuhkan Engkau, kami perlu mengenal Engkau. Kami perlu melihat siapa Engkau yang menyertai kami. Engkau lebih besar daripada tantangan kami. Engkau lebih besar daripada yang menuduh kami. Engkau lebih besar daripada yang menakutkan kami. Engkau lebih besar daripada hal-hal yang ingin membuat kami melarikan diri. Karena Engkau Tuhan keselamatan kami. Engkau Tuhan sukacita kami. Engkau Tuhan damai sejahtera kami. Engkau Tuhan keselamatan kami. Oh, beri tepuk tangan saat ini jika Engkau diangkat di dalam hadiratnya oleh firman-Nya. Dan inilah yang kami akan bawa pulang. Kami percaya yang kami dengar bukan perkataan manusia, tapi Engkau berbicara dalam hidup kami saat ini. Dan kami bukan hanya merasakan dekat dengan-Mu saat ini di tengah-tengah banyak orang di tempat ini, tapi Engkau beserta dengan kami saat kami pulang sepanjang minggu ini, menghadapi deadline-deadline kami, mengalami masalah-masalah kami, hal-hal yang begitu urgent dalam kehidupan kami. Dan kami percaya minggu ini kami melihat Engkau dekat dengan kami, dan kami mengalami Engkau dengan nyata. Dan kami pun menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Engkaulah yang telah memenangkannya. Angkatlah tanganmu jemaat, pulanglah dengan iman yang baru. Dibukakanlah mata hati dan mata imanmu, melihat siapa Tuhan yang begitu nyata dalam hidupmu. Engkau pulang dengan sukacita, engkau pulang dengan kekuatan yang perbaharui. Dalam nama Allah Bapa, dalam nama Allah Putra, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Semua pemenang berkata, beri tepuk tangan pada Tuhan. God bless you semuanya.